Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, langsung saja nih. Gue mau ngasih tahu ya, percaya atau enggak, yang paling berbahaya itu adalah cara berpikir kita saat kita sedang gagal bayar pinjol. Lu mungkin membayangkan DC bakal ke rumah, nyita aset, bawa polisi, bahkan langsung nganterin surat panggilan pengadilan buat urusan pinjol lu. Ini bahaya banget bro. Kenapa? Karena yang hancur itu diri lu sendiri dan mental lu, bukan karena DC-nya, tapi karena lu terus-menerus menumpuk ketakutan itu. Gue udah sering banget ya bilang ke kalian semua, ingat ya, pinjol itu sengaja ngirim DC ke lu bukan cuma buat nagih doang. Nah, DC ini bisa merangkap jadi marketing dengan cara yang busuk. Marketing apaan? Mereka bisa dorong lu buat minjem ke pinjol lain, ya, suruh nyari dana talangan dengan versi cerita mereka yang mereka lontarkan. Lu mau ngalamin kayak gini, jangan deh. Lu bakal hancur nantinya. Makanya gue bilang perbaiki cara berpikir lu. Kalau enggak, hidup lu bakal hancur sehancur-hancurnya. Nah, terus ada juga pertanyaan, mungkin ini yang baru pemula galbay. Galbay pinjol bakal dipenjara apa enggak bang? Karena ini maksudnya, karena DC-nya bilang ini masalah hukum. Ya enggak sih, gitu. Banyak banget yang nanya, dipenjara apa enggak? Udah beberapa kali gue bikin video, nggak ada unsur pidana kalau nggak mampu bayar pinjol. Ini bukan cuma omong kosong. Sudah terjelas di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM yang isinya kalau nggak salah tidak seorang pun yang dapat dipidana atau dipenjara karena tidak mampu bayar utang. Nah, sampai di situ ya, negara kita menjamin. Jadi buang-buang jauh pikiran busuk itu. Lu sadari lagi ya, pinjol itu meminjam duit ke lu bukan cuma-cuma. Bukan kayak mereka ngasih bantuan sosial tuh enggak. Ini ladang usaha mereka. Mereka itu ngasih ke lu karena ada persetujuan timbal balik. Persetujuan apa? Lu bersedia ngasih keuntungan ke mereka nggak? Makanya pinjol mau kan, dari awal pencairan aja udah mau motong. Udah dipotong tuh namanya admin, biaya apa gitu. Nah, uang-uang semua itu adalah dipotong. Habis itu lu udah dibebankan bunga. Kalau lu telat bayar dibebankan denda. Jadi teman-teman, buanglah pemikiran-pemikiran yang nggak bener itu. Kalau lu ikutin setiap hari, percaya sama gua, lu nggak akan lepas dari jeratan ini. Pantes lu nggak bisa lepas dari jeratan pinjol karena lu terlalu menakut-nakuti sesuatu yang nggak penting. Nah, kenyataannya teman-teman semua masih banyak yang nanya, Bang saya dipinjam di Kredit Pintar, Bang saya pinjam di Easy Cash, Bang saya pinjam di Adapundi, Bang saya pinjam di Rupiah Cepat, aman apa enggak? Ini kalau lu bertanya aman, harusnya sebelum meminjam, ini bertanya di awal aja, aman apa enggak sebelum lu minjam. Jangan duitnya udah lu makan, lu udah telat bayar, terus lu sibuk nyari aman. Jangan, jangan kayak gitu ya. Kalian kan sehat ya. Nah, apapun konsepnya, mau dia aman atau enggak, kita udah telanjur minjam. Sekarang kenali apa dampaknya. Apa yang jadi pemicu kenapa kita nggak mampu bayar. Dan ada yang nanya juga, kira-kira data saya disebar nggak bang kalau saya gagal bayar? Percaya deh, semua yang lu kira itu nggak akan terjadi. Nggak bisa konsepnya seperti itu. Dan sekarang konsepnya lu harus berani, harus gentleman. Lu harus menerima semuanya. Lu nggak mau kehilangan uang lu kan? Nggak mau bayar bunga, nggak mau bayar denda. Oke, tapi lu harus siap menerima risikonya. Apa risikonya? Yaitu nama lu masuk Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending, dan nama lu akan tercatat di Slik OJK. Risikonya lu nggak bakal bisa minjem lagi. Itu doang. Jadi lu nggak perlu nyari-nyari lagi ya aman apa enggaknya nih. Terus ada pertanyaan lagi, Bang saya ini orangnya mentalnya lemah bang. Saya ini orangnya penakut bang. Udah tahu penakut, kenapa masih dinikmati? Udah tahu lu nggak bisa menerima kata-kata ancaman, kenapa lu masih biarin WhatsApp lu tetap aktif dan dibaca? Harusnya lu putus komunikasi. Kalau memang kita mentalnya nggak baik-baik aja, ya udah putus komunikasinya. Bang, terus gimana bang cara galbay? Ini pertanyaannya aneh ya. Lu nggak tahu arti galbay itu apa? Arti galbay itu gagal bayar. Ya udah tinggal nggak dibayar. Tahu kenapa gagal bayar itu terjadi? Karena uang lu tuh nggak ada. Terus cara galbay apa yang lu mau tanya? Sekarang tanyain ke diri lu. Uangnya ada apa enggak? Kalau ada uangnya bayar. Kalau tidak ada ya udah diemin aja. Nah itu galbay. Nanti galbay itu ngikutin sendiri. Daripada sibuk-sibuk cari galbay daripada sibuk cari cara galbay dan semacamnya, nggak ada caranya galbay selain dari kondisi lu sendiri, ya nggak? Nah galbay itu tuntutan karena kondisi hidup.
karena duit lu nggak ada. Makanya Galbay adalah pilihan yang tepat, tinggal berhenti bayar, itu gampang. Apa sulitnya sih? Yang gue heran buat teman-teman sampai detik ini, kenapa begitu banyak drama-drama yang nggak jelas, yang lu ciptain skenario-nya, lu pikirkan sendiri, terus ketakutan lu bayangin sendiri. Lu yang minjem dengan kondisi hidup yang tidak memungkinkan, lu paksa gali lubang tutup lubang, sehingga utang lu makin rame. Begitu utang lu rame, galian tidak ada, lu nggak mampu bayar lagi. Habis itu pikiran DC datang ke rumah. Pikirannya DC menarik aset. Atau lu pikir DC datang ke rumah akan datang bawa polisi. Oke, kesimpulannya, berhenti takut, mulai bertindak cerdas ya. Risiko Galbay atau gagal berpinjol karena fakta hidup tidak seberat yang di dalam pemikiran lu. Risiko terfatal cuma nama lu masuk kredit skor bermasalah. Itu aja. Asalkan lu buat perjanjian ke depannya tidak berhutang lagi ya. Ini akan jadi cambukan buat diri lu supaya lebih baik. Jangan mengorbankan hidup lu untuk berhutang lebih banyak hanya demi nama baik atau menghindar DC. Hentikan ketakutan-ketakutan yang ada atau ketakutan ini akan merugikan lu. Ya, tidak ada lagi alasan gali lubang tutup lubang hanya karena pinjol itu besar atau DC-nya ada gitu. Itu bukan jadi patokan. Hari ini kita tidak mampu, tidak sanggup, tampung semua dan hadapi. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.